Jadi yang tampil di Netflix stand up comedian itu rata-rata yang show-nya itu adanya di Amerika. Oke. Jadi sebelumnya sudah ada tapi di Amerika ya. Kalau di Indonesia belum pernah. Sebelum Panji. Nah, saya tuh melihat Bang Panji ini show-nya di Indonesia. Oke. Dan beliau sudah main ke sana ya. Tapi kan yang saya lihat dari obrolannya di YouTube, yang saya yakini sih Bang Panji sepertinya masih belum terlalu ini kali ya di New York, tidak seperti di Indonesia. Makanya menarik kenapa akhirnya Netflix melemparkan undangan gitu, yang akhirnya sekarang menjadi tontonan yang banyak dibicarakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Kita jumpa lagi di podcast kita Escape Close. Dan kali ini kita akan ngobrol soal Panji Pragiwaksono. Wah, ini nama yang lagi ngetop sekarang. Dan teman ngobrol sekarang adalah Kang Fadlan. Ya, Assalamualaikum Kang Fadlan. Waalaikumsalam, Prof. Saya manggil Kang atau Mas Fadlan nih? Kang boleh, Mas. Kang, oke. Karena Ti Bandung, jadi saya manggilnya Kang ya. Iya, oke. Mantap, Prof. Ya sahabat semua, jadi Kang Fadlan ini adalah konten kreator dan sudah banyak subscribernya. Saya itu ngikutin salah satu kontennya yang membahas soal tontonan yang kita lagi rame sekarang, Mensreya yang sudah masuk Netflix ya. Nah, yang dikulik oleh Kang Fadlan ini soal personal branding dari Panji ya. Betul. Kenapa kemudian jadi heboh dan sebagainya. Kita mau ngobrol itu Kang Fadlan kurang lebih ya? Ya, baik Prof. Oke, tapi sebelumnya sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol kita. Nah, saya mau to the point aja nih. Kenapa waktu itu bikin konten tentang personal brandingnya Panji itu apa sih ininya? Baik, terima kasih Prof. Sebelumnya saya terima kasih juga karena telah diundang ke sini ya. Karena saya lihat sebelumnya yang duduk di sini ini profesor semua. Terima kasih banyak Prof. Nah, sebenarnya yang jadi perhatian saya itu sudah mengikuti Bang Panji Pragiwaksono ini dari zamannya Kena Deh. Kalau Prof tahu dulu ada acara TV Kena Deh. Habis itu beliau membuat sebuah acara talk show ya. Kalau nggak salah namanya 11-12 gitu. Terus juga ada beberapa acara-acara lain. Nah, berkembangnya di tahun 2011 itu saya melihat ada sebuah kesenian yang saya rasa ini sebuah kesenian ya, nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang memang sudah berkecimpung di situ yang lebih tahu, tapi menurut keyakinan saya nih Prof. Jadi stand up comedy ini adalah sekarang sebuah kesenian yang menurut saya itu solid dan perkembangannya pesat kalau misalkan kita lihat dari tahun 2011. Oh, sejak 2011 ya? 2011 gitu, 2011. Kalau kala itu di 2 stasiun TV, tapi kejuaraannya pertama kali di salah satu stasiun TV ya dibahas. Nah di situ jebolannya sekarang mungkin banyak yang di film agak lain gitu kan ya, sudah mulai banyak tuh di situ. Nah, yang komik itu ya? Yang komik-komik betul. Jadi saya lihat, tapi Bang Panji ini personal brandingnya dari dulu itu setiap buat stand up show itu sebenarnya tidak lari kemana-mana dari isu sosial, isu kebangsaan dan sebagainya. Termasuk politik ya? Termasuk Pak Ira ini politik gitu, karena di salah satu materinya kan juga mungkin bisa dilihat di Netflix ya. Beliau sempat menyebut kalau saya ini disebut sebagai komika politik gitu ya. Nah, yang jadi saya akhirnya menaruh perhatian sebenarnya adalah bagaimana nih rekam jejaknya dan konsistensi beliau dalam personal branding yang akhirnya bisa tayang di sebuah platform yang disiarkan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Karena sepengetahuan saya, mohon maaf nih kalau misalkan ada yang keliru boleh tulis di komen ya. Jadi yang tampil di Netflix stand up comedian itu rata-rata yang show-nya itu adanya di Amerika. Oke. Jadi sebelumnya sudah ada tapi di Amerika ya. Kalau di Indonesia belum pernah. Sebelum Panji. Nah, saya tuh melihat Bang Panji ini show-nya di Indonesia. Dan beliau sudah main ke sana ya. Tapi kan yang saya lihat dari obrolannya di YouTube, yang saya yakini sih Bang Panji sepertinya masih belum terlalu ini kali ya di New York, tidak seperti di Indonesia. Makanya menarik kenapa akhirnya Netflix melemparkan undangan gitu, yang akhirnya sekarang menjadi tontonan yang banyak dibicarakan orang. Nah, awalnya penasaran dari situ Prof. Oke.
Nah, udah berapa banyak nih yang nonton konten itu di IG-nya? Kalau di Instagram sekarang sudah alhamdulillah reach-nya 155.000. Oke. Di TikTok 250.000. Oh, TikTok juga ada konten itu ya? Ada konten gitu. Memang kalau lihat trennya tidak langsung naik, Prof. Karena kan nunggu show-nya naik dulu. Mungkin berbarengan, beririsan, nanti dia naik barengan gitu. Oke. Nah, tadi Kang Fadlan nyebut soal personal branding. Saya terus terang awam nih soal personal branding ya. Apa sih itu makhluk apa sih? Makhluk apa? Personal branding itu apa sih sebetulnya? Kalau misalkan di personal branding ini sebenarnya dulu era-eranya COVID 2020 cukup banyak diperbincangkan. Yang akhirnya muncul konten kreator era COVID, termasuk saya, Prof. Oke. Gitu. Saya mulai konten dari mulai tahun sejak COVID ya? COVID gitu. COVID kita di rumah bingung, cuma ada laptop, kamera, ya udah kita coba gas bikin konten. Nah, dari situ sering disebut soal personal branding yang entah kenapa persepsinya menurut saya itu bergeser menjadi hanya membuat konten. Padahal yang saya pahami dan saya yakini sih kalau personal branding itu kita tanpa sadari itu sebenarnya pakai loh, Prof, di keseharian. Gimana tuh? Tanpa kita sadari. Contohnya mungkin karena saya anak nongkrong nih. Dalam setiap tongkrongan itu pasti selalu ada 4 karakter. Wah, menarik nih. Yang pertama adalah karakter orang pinter. Di tongkrongan tuh ada satu si pinter tuh. Ada kan biasanya kalau misalkan tempat kita minta belajar gitu kan. Itu dibuat-buat nggak sih bahwa saya ini orang pinter loh, atau tampilan saya ini udah kayak orang pinter dengan sendirinya tuh gimana? Kayaknya memang dia ini kalau di tongkrongan saya dulu ya, zaman saya kuliah itu dia pasti akan yang lain itu datang ke tongkrongan buka laptop gitu kan ya, buka YouTube, main game. Dia tuh buka laptop, buka jurnal. Oh. Jadi kan secara look gitu kan dan secara obrolan ini pinter nih. Dan setelah kita tanya soal pelajaran, tervalidasi dia pinter. Nah, itu yang pertama si pinter. Kedua adalah saya sebutnya si bos. Selalu ada orang di tongkrongan yang orangnya ngatur. Sebelum jalan dia udah ngatur. Saya nggak tahu nih di tongkrongan teman-teman kayak gimana nih. Jadi kita makan di mana yuk? Di sini aja. Dia biasanya udah nentuin tuh. Dia ngatur sekaligus ngebosin nggak? Maksudnya traktir nggak? Itu tergantung kemampuan finansial ya. Tapi kebanyakan sih ada juga teman saya yang kayak gitu. Dia biasanya makan di sini aja atau nongkrongnya di sini aja gitu. Atau habis dari sini pindah tempat yuk gitu. Biasanya kan anak muda tuh dalam satu hari bisa 2 atau 3 tempat tongkrongan tuh. Bos itu identik leadership nggak sih? Iya, leadership. Ada leadership. Ada leadership di situ gitu. Even itu di tongkrongan dia ada jiwa berani ngelin gitu. Itu karakter yang kedua. Lalu yang ketiga adalah si lucu. Tongkrongan itu sepi kalau nggak ada dia. Ini biasanya yang paling kentara, Prof. Gitu. Jadi kalau misalkan si Tony mana nih gitu. Misalkan teman saya gitu. Tony mana? Nggak ada, dia masih di kampus. Wah, nggak seru nih nggak ada dia. Itu si lucu. Nah, terakhir ini adalah karakter yang unik sebenarnya. Saya sebutnya apa ya? Si nggak ngapa-ngapain. Dia ini sebenarnya datang, duduk, mau kopi nggak? Ayo, diem gitu kan. Yang lain bercanda, dia ya ikut bercanda aja, ngikut aja. Tapi somehow saat si tongkrongan ini sepi, tuh kadang dia suka ada suatu hal yang uniknya gitu. Apa misalnya unik? Misalkan, bukan dalam arti negatif ya? Bukan arti negatif. Futsal seru kali ya? Iya yang gitu, tiba-tiba nyari bola yuk gitu kan. Zamannya saya SMA tuh biasanya. Tiba-tiba beli bola ke warung terus kita main di jalan gitu. Jadi dia ini saya memandangnya gini, dia selalu punya perspektif yang orang lain nggak lihat gitu. Kayaknya tongkrongan, kalau yang pintar udah ada dia, yang ngatur udah biarin saya ngikut schedule dia. Kalau ada yang lucu saya ngikut jokes dia aja. Tapi saat ini sepi, kayaknya yang 3 ini buntu. Coba saya ngasih ide. Nah somehow ini sebenarnya tidak hanya di tongkrongan, somehow sebenarnya di tempat kerja juga ada. Ya ada sih, Prof, gitu. Iya. Kalau kayak konteksnya Panji nih sekarang. Betul. Ini apa? Misalnya dia apa sih yang khas dari seorang Panji sehingga dia punya personal branding tersendiri gitu? Apa? Yang jelas kalau misalkan kebetulan Bang Panji itu setahu saya dia adalah lulusan ITB ya. Lulusan ITB dia desain produk. Nah, saya pernah lihat di salah satu YouTube-nya beliau itu menceritakan kisah dia sewaktu masih menggarap pasar seni ITB. Karena khasnya ITB kan pasar seni ITB nih, Prof. Nah, saya lihat di situ yang sampai sekarang agak
nempel kiranya di personal branding dia, yang pasti adalah lucu, udah pasti lucu. Tapi kelucuan ini, stand up comedian itu kan banyak, Prof. Tapi kelucuan ini tidak hanya beliau jadikan sebagai saya punya jokes, Anda tertawa. Tapi saya punya jokes, Anda tertawa. Nah, ini adalah pesan yang menempel di jokes tersebut. Jadi somehow saya nonton stand up-nya tuh, iya ya, gitu. Kok ada yang kesan gitu yang muncul. Itu sih, Prof. Kan banyak ya stand up komedian yang lagi naik daun ya sekarang betul. ya. Jadi Bang Panji Pragiwaksono tuh punya personal branding yang berbeda dari stand up komedian yang lain nih. Betul. Pun misalkan katakanlah ada stand up komedian lain yang membahas soal isu politik misalkan. Tapi isunya bisa sama. Gaya penyampaiannya bisa sama, tapi kan cara sudut pandangnya ini agak berbeda. Kalau menurut saya, Bang Panji Pragiwaksono ini punya kemampuan menyederhanakan sesuatu hal yang kompleks. Itu kemarin tontonan yang di Netflix itu, yang di Mensreya itu kan cerita soal money laundering. Yang saya dosen hukum aja jelasin itu panjang lebar ya. Betul. Itu Prof. menarik, betul. Mungkin Prof pernah dengar beberapa istilahnya. Jadi Panji Pragiwaksono ini menggunakan beberapa kompleks tadi dia kemas dalam beberapa istilah. Mungkin pernah dengar sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu istilah-istilah yang jadi intinya kita tuh kalau misalkan personal branding itu coba ada out of the box dikit gitu. Out of the box. Saya kira itu keywords yang penting tuh. Iya, keyword yang penting, betul, Prof. Nah, sekarang seberapa penting sih personal branding itu untuk kesuksesan karir atau kesuksesan dalam berbagai bidang ya? Ini khususnya terkait misalnya di media lah, atau sebagai seorang stand up komedian, atau sebagai politisi atau apapun ya. Seberapa penting sih, Kang Fadlan? Kalau ditanya penting sih, saya rasa sekarang penting banget ya, Prof. Kalau saya bisa sebut personal branding itu menurut keyakinan saya itu bukan lagi pilihan sih, Prof. Tapi udah jadi kebutuhan. Karena tadi kan tanpa kita sadari sebenarnya kita juga di sehari-hari melakukan itu kok. Tanpa kita sadari atau tanpa kita pertebal. Nah, perbedaannya orang-orang yang menjadi content creator itu mempertebal si personal brandingnya tadi, gitu. Dan dia sajikan dalam bentuk konten, gitu. Atau mungkin dalam posisinya seorang stand up comedian, dia sajikan keresahan dia itu dalam materi stand up-nya, gitu. Jadi opininya dia sampaikan, gitu. Jadi sekarang bukan lagi soal pilihan lagi ya, ini memang udah is a must ya, suatu yang harus ya kayaknya ya. Iya betul gitu, karena kecuali yang bahkan ya itu tadi yang saya sebutkan, yang nggak ngapa-ngapain aja juga ada personal brandingnya, dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Orang kenal dia gitu, misalkan di lingkungan kantor saya ada nih orang yang nggak ngapa-ngapain aja gitu. Jadi dicap dia ya? Dicap, jadi obrolan, jadi isu kan, dicap gitu. Nah yang balik lagi ke soal Bang Panji Pragiwaksono nih, kalau menurut Kang Fadlan sebetulnya bagian mana sih dari personal brandingnya Panji yang paling terbaca ya dan konsisten sejak dulu sampai sekarang sehingga akhirnya katakanlah meledak nih di Mensreanya, meledak di Netflix yang sekarang menjadi pembicaraan banyak orang. Betul. Kalau saya lihat gini, Prof. Jadi Bang Panji ini sebenarnya Mensrea ini adalah kesekian show-nya dari saya lupa, selama 12 tahun itu kayaknya 9 show ya Bang Panji itu. Show besarnya ya? Show besarnya gitu. Dan materinya itu dulu ada judulnya yang Mesake Bangsaku. Terus juga ada Juru Bicara. Terus juga ada Hiduplah Indonesia Maya gitu. Nah, selalu sebenarnya membahas isu-isu sosial. Mungkin sekarang lagi isu politik yang diangkat gitu, tapi selalu yang relate dengan apa yang sedang terjadi. Nah, pun sebenarnya sebelum masuk Mensrea ini, begitu disebutkan saya akan membuat stand up show Mensrea, itu selama beliau membuat karya di YouTube, dalam podcastnya beliau juga membuat konten politik skakmat. Oh iya, saya ngikutin juga. Ya, yang sambil yang main dia catur selalu itu, bermain catur ya. Betul. Masih jalan nih sekarang ya, maksud terakhir berapa bulan lalu saya lihat ya. Kayaknya itu dalam rangkaian marketingnya gitu, jadi kayaknya mungkin sekarang stop. Itu beberapa kontennya lagi konten sila gitu. Itu selalu membahas isu-isu. Terus juga di
audionya di Noise kalau nggak salah, itu juga ada membahas isu-isu serupa. Jadi itu sebenarnya kayak apa ya, menanam benih di mana-mana gitu. Nah, Mens Rea ini adalah hasil konsistensi beliau menyampaikan opininya yang nanti akan diringkas dalam Mens Rea. Jadi untuk orang-orang yang mungkin sudah apa ya, menjadi fansnya atau mengikuti beliau, Mens Rea ini dinanti dalam tanda kutip ya Prof. Gitu. Apa sih gong besarnya dari opini ini gitu? Apa materi yang akan, sudut pandang apalagi gitu yang akan dibahas di sini? Jadi itu udah ditungguin gitu Prof. Iya. Itu menarik juga. Saya ingat persis acara Mens Rea itu kan hanya berapa hari sesudah kerusuhan ya. Betul. Demo besar dan kemudian kerusuhan di Jakarta. Karena saya ngikutin karena ada keluarga saya juga ikut di show itu, dan menurut saya kondisinya masih kayak gitu dan masih seperti ternyata itu, sukses besar acaranya ya. Nah tapi gini ya, kalau kita sekarang masuk ke Mens Rea-nya ya, mungkin ya. Saya pikir tadinya kalau orang hukum langsung tahu lah konteks Mens Rea itu apa ya. Tapi bagi orang umum ya, kok juga tertarik, dan Panji kok juga pinter mengambil katakanlah kata itu ya, atau frasa itu Mens Rea. Menurut Kang Fadlan ini bagian dari apa? Bagian dari personal branding dia yang memang kelihatan memang dari awal selalu cerdas dalam menyikapi soal isu politik, hukum dan sebagainya gitu nggak sih? Iya, jadi pemilihan itu. Saya pun tahu Mens Rea, artinya pas setelah itu nonton show itu gitu. Saya akhirnya mencari Mens Rea-nya seperti ini gitu, arahnya seperti ini. Nah kalau saya lihat, ya tadi kembali lagi Dok, personal brandingnya Panji itu Prof bisa menyampaikan hal kompleks menjadi sederhana dengan jokesnya tadi. Jadi kalau saya itu saat saya melihat sebuah informasi katakanlah di media sosial, kan sekarang sumbernya banyak ya Prof. Jujur dengan adanya AI pun sekarang jadi tambah membingungkan buat saya pribadi gitu. Ini bener nggak sih gitu videonya? Nah, untuk memahami sebuah isu, terkadang menggunakan cara atau analogi yang menghibur, itu malah jadi secara tidak langsung lebih mudah untuk diterimanya. Nah, saya rasa di Mens Rea ini itu beberapa poin disampaikan. Jujur saya kalau Prof lihat di salah satu penonton itu ada yang ditanya soal pemilu. Saya itu masih awam soal sistem pemilu dan segala macam ya gitu. Nah di situ ada beberapa pertanyaan yang akhirnya kenapa saya itu selalu memfokuskan misalkan pemilihan presidennya saja, sementara untuk pemilihan yang lainnya kayaknya kita belum terlalu riset nih gitu ibaratnya. Padahal sebenarnya ini adalah suatu kesatuan. Nah karena disampaikannya lewat jokes jadinya kita menjadi paham gitu. Oke, menarik. Tapi gini juga Kang Fadlan ya, saya baca juga review-reviewnya, jadi komen-komennya itu yang menarik ya. Ya di luar tentu banyak orang yang buzzer atau apa mulai mengkritisi, menyudutkan dan sebagainya Panji ya. Tapi salah satu komentar tuh gini, banyak orang tertawa di dalam acara Panji dalam stand up comedy itu dari awal sampai akhir ya, karena relate dengan kejadian-kejadian fenomena yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kalau nggak relate kan nggak nyambung. Berarti kan Panji cerdas sekali melihat berbagai hal yang memang relate dengan masyarakat gitu ya. Betul. Jadi stand up comedian itu kan awalnya sebelum masuk ke dalam sebuah show, setahu saya itu dia kan menulis dulu. Nah dalam skrip dulu, ini pun juga menulis pasti ada riset. Gitu. Nah ini riset ini pasti kan tidak hanya riset yang sifatnya fakta, pasti juga ada riset soal sentimen. Mayoritas ini sentimennya kemana sih? Tuh, sentimen positif kah atau sentimen negatif kah? Nah, yang jujur saya cukup sering melihat stand up comedian itu karena sudut pandang mereka tuh kok bisa ya, observasinya tuh kok bisa gitu. Hal-hal mungkin yang iya sih sebenarnya kita lihat sehari-hari, tapi begitu disampaikan kembali dengan bentuk yang mungkin dipertebal lagi, ini ada yang tetap kita luput. Iya sebenarnya tuh urgensinya tuh ada di sini gitu. Nah itu yang coba saya rasa itu coba disampaikan di situ gitu.
Menarik Kang Fadlan. Setuju tadi. Dan mungkin juga gini juga ya, kalau ini observasi saya ya. Betul. Panji itu bisa menyuarakan sebetulnya apa yang orang banyak ingin suarakan gitu ya. Ya. Tapi dia berani dan bisa gitu nggak sih? Betul. Jadi ada beberapa di kolom komentarnya ya. Ada di kolom komentarnya, di kolom komentar saya juga ada beberapa gitu. Jadi ini mewakili. Mewakili gitu. ya. Mewakili gitu. Ya. Mungkin mewakili apa yang menjadi keresahan gitu. Jadi keresahan yang terjadi sekarang gitu diwakili, disuarakan lah gitu di stand up show-nya gitu. Iya. Menarik. Tapi juga di sisi lain saya kira ya, karena sekarang udah mulai banyak reaksi ya. Begitu itu masuk Netflix ya. Betul. Padahal itu show-nya udah lama kan ya. Udah lama, Prof. Udah lama. Tapi begitu masuk Netflix itu langsung meledak gitu ya. Mulai banyaklah serangan atau dari sisi lain kritik dan sebagainya ya. Nah, tapi gini maksud saya, seberapa serius impact nih dari tontonan Mensreya ini bagi masyarakat kita nih, seberapa serius sih nantinya? Iya, kalau yang saya rasa yang ingin disampaikan di show itu tuh adalah terlepas dari isunya ya, Prof. Jadi ada juga beberapa poin yang soal pendidikan politik gitu. Jadi pun misalkan kan kalau saya lihat yang dah hadir ke show itu bisa jadi adalah mungkin kaum menengah gitu ya, gitu, yang terpapar media sosial banget gitu. Nah saya lihat di situ yang pun sehari-hari terpapar media sosial pun ada beberapa yang kita nggak ngeh sebenarnya, yang akhirnya coba diedukasi di situ. Nah impactnya saat saya lihat sekarang cukup banyak orang yang misalkan karena di salah satu postingannya Bang Panji itu kalau nggak salah menyampaikan gini, jokes mana yang kalian suka. Nah akhirnya kan muncul tuh, menurut saya bagian ini dan beberapa itu tidak jarang akhirnya secara tidak langsung menjadi meneruskan informasi ini. Dia mungkin menyampaikannya di sosial media dia, saya suka jokes bagian ini gitu. Pun ternyata edukasi di sini yang saya suka, akhirnya jadi kayak efek dominonya kemana-mana gitu, Prof. Gitu. Saya kira ini ada cukup besar ya pengaruhnya, dan mungkin ke depan akan ada reaksi-reaksi juga ya. Ya gitu, pasti kalau dalam teori komunikasi kan saat kita menyampaikan suatu pesan pasti ada feedback dari pendengarnya. Nah itu feedbacknya mungkin yang. Nah kalau di pandangan atau keyakinan Kang Fadlan ya, itu sering saya gunakan sekarang. Menurut keyakinan saya itu menarik menurut saya. Karena dia dapat info itu kan dari Haris Azhar ya. Betul. Haris Azhar sebagai praktisi hukum ya ngasih tahu ininya lah triknya menghadapi dunia hukum ya. Nah sekarang gini, kalau menurut Kang Fadlan ya, dalam kasus meledaknya tontonan Mensreya masuk YouTube dan sebagainya dan banyak reaksi ini, mana sih yang lebih menentukan, kualitas karya Mensreanya itu sendiri ya, atau memang trust atau kepercayaan atau reputasi terhadap personal brandingnya Panji? Atau dua-duanya atau gimana? Kalau menurut saya sih, Prof, itu dua-duanya sebenarnya. Pun misalkan katakanlah Mensreanya bagus, tapi Panji Pragiwaksono tidak pernah misalkan membicarakan isu ini, mungkin akan rame ya gitu, karena banyak orang yang merasa relate atau misalkan mengapresiasi karyanya. Tapi ramenya tidak akan serame saat memang sudah dibangun dulu sebelumnya gitu, trustnya udah dibangun dulu gitu. Pun trustnya sudah dibangun, ternyata kualitas show-nya seperti itu, orang kecewa gitu. Kayak udah kita nonton film, trailernya bagus nih, pas kita nonton ya segini aja gitu. Nah itu akan nggak lunas, kecewa ya, terlalu bombastis ininya. Betul. Ya, oke. Jadi memang mesti dua-duanya ya, baik temanya, materinya sendiri memang bagus ya, dipersiapkan dengan baik, maupun memang orangnya sudah punya personal branding ya. Nah kalau di luar stand up comedian seperti Panji, siapa sih kalau menurut Kang Fadlan yang orang yang bisa membangun personal branding yang bagus sehingga cukup mencuat di Indonesia, itu siapa? Kalau mungkin dalam stand up komedinya
sendiri juga Prof ya. Saya itu melihatnya Raditya Dika Prof. Raditya. Ya. Karena saya baca dari novelnya dulu. Oh, novelnya Kambing dulu Jantan. ya. Ya. Saya baca novel Kambing Jantan, saya tidak pernah mengira mas-mas ini Iya. akan seperti sekarang. Iya. Karena dalam keyakinan saya pas baca novel itu, saya yakin ini yang penulisnya adalah seorang introvert. Orang yang tidak pernah. Katanya dia memang introvert ya? Iya, dan ternyata ya, di YouTube kan introvert sering ya. dia sampaikan dia tidak pernah nongkrong gitu. Oke. Tapi kok bisa seorang yang tidak pernah nongkrong, introvert, kaku ketemu orang baru, berani tampil di ribuan orang. Nah itu menurut saya kayak apa ya? Kok 180 derajat lah gitu. Dan bisa jadi pionir ya. Dan bisa jadi pionir, jadi founder kan bersama Panji, Ernest dan Rian gitu. Nah lalu saya ngikutin gitu dari novelnya, terus sampai stand upnya, dan garisnya sebenarnya sekarang itu kan kalau Bang Radit ini dia bikin show-nya hanya bermodal cerita. Saya punya cerita. Setiap orang punya cerita, Prof. Setiap orang punya cerita. Tapi kok bisa Raditya Dika ceritanya itu ada cerita sialku, ada cerita sebelku, ada cerita cintaku. Semua jadi tontonan semua. gitu kan. Betul. Oh, berarti basicnya kita hanya modal tulisan kan, beliau penulis sebenarnya. Dia modal tulisan tapi berani menyampaikannya dan sesuai dengan apa yang dia tulis. Kan bisa jadi ditulisnya sudah sesuai, pas ditampilkan berbeda kan ada. Nah itu kan sayang gitu. Nah saya rasa ini adalah contoh lain dari seorang komika yang punya personal branding yang kuat gitu. Radit. Mungkin Ernest Prakasa juga mungkin ya. Kalau kok Ernest itu saya malah ngikutin filmnya. Jujur kalau stand up-nya saya bukan dari stand up-nya ya, tapi dari film-film yang dihasilkannya yang luar biasa ya. Saya malah ngelihatnya Bang Rian Ariandri karena juara satunya. Betul. Tapi Bang Rian ini vakum kan lama. Keluar-keluar tiba-tiba bikin jumbo aja, Prof. Juga iya, meledak juga. Iya. Apa selama ini vakum dia menyiapkan ledakan jumbo itu ya? Mungkin. Oke, menarik. Nah, sekarang gini Kang Wadan ya. Seberapa besar sih peran audiens ya? Saya kira tanpa audiens kan juga nggak ada artinya ya. Seberapa besar peran audiens yang sudah dibangun oleh Bang Panji bertahun-tahun ya, dari sekitar 11 tahun lebih mungkin ya berkarir ya? Lebih kayaknya. Lebih kalau ya. lihat dari. Nah, seberapa besar peran audiens yang sudah dibangun oleh Panji Pragiwaksono itu dalam membuat mensrea, tontonan mensrea ini kemudian menjadi sangat booming seperti sekarang? Ya, kalau menurut saya peranan audiens itu sangat penting sekali, Prof. Jadi kalau misalkan pun sekarang kita content creator, itu kan mungkin saya pribadi melihat followers itu, sekarang followersnya segini, sekarang followersnya segini. Sebenarnya kan kalau kita bayangkan, misalkan saya ada 180.000 followers, kalau itu dikumpulkan dalam satu lapangan, kan seperti apa gitu? Ya lebih dari Stadion Senayan kayaknya, ya, kan itu hanya 120.000 ya. Betul, nah itu kan jumlah orang seperti itu, tapi apakah semua orang ini tuh engage gitu sama kita gitu, attach gitu sama kita. Nah itu yang harus kita bangun, tidak hanya dari konten. Makanya kalau saya lihat beberapa Bang Panji itu kan punya perusahaan. Nah di perusahaan Comikanya ini dia selalu menyediakan anak-anak baru mau main ke sini, ayo. Anak-anak baru mau coba open mic di sini, ayo. Jadi itu dijadikan wadah untuk komunitasnya bertumbuh. Nah jadi dari sisi dalam komunitasnya juga ada trust, dari sisi audiensnya juga dirawat. Kalau nggak salah di beberapa tour stand up ini kan misalkan tour di Bandung gitu. Hari H-2-nya kita lari bareng-bareng karena lagi suka lari nih Bang Panji. Jadi dia membangun koneksi. Jadi tidak hanya di dunia maya, di dunia offline-nya juga ada koneksi. Di dunia nyatanya juga ada koneksi, dan koneksi itu juga kalau sekarang mungkin dengan adanya fitur live, orang kan sekarang live itu ada yang jualan, ada yang ngevlog itu ngevlog itu kan dulu rekap nih keseharian saya selama satu hari itu ini. Tapi dengan adanya live, yuk tonton keseharian saya. Jadi audiens itu merasa dekat. Nah itu hal itu juga dilakukan sama Panji Pragiwaksono, mungkin sama beberapa content creator lagi yang lain. Jadi menurut saya ini yang perlu, dan saya pun sedang bangun. Jadi kita mendekatkan diri di dunia nyata dengan audiens gitu. Ya luar biasa ya. Jadi
Sebetulnya banyak aspek ya dari Panji Pragiwaksono ya, bukan hanya soal stand up komedianya, tapi juga bagaimana dia membangun relasi, bagaimana membangun trust dan sebagainya. Nah sekarang saya mau sedikit beralih ke soal konten kreator nih, Kang Fadlan. Apa sih sebetulnya, bagaimana sih Kang Fadlan membangun, katakanlah sekarang Instagramnya sudah cukup banyak followersnya, ya kan? Gimana itu strateginya atau apa sih yang bisa diceritakan lah terkait dengan konten kreator ini bagaimana? Ya, mungkin sedikit banyak Pak Prof. Alhamdulillah kan saya ngonten itu dari tahun 2021 ya. Sampai sekarang itu di 186.000 ya di Instagram. Nah, saya lihat yang coba saya pelajari dari Panji Pragiwaksono dan juga Raditya Dika adalah menebalkan personal branding kita. Jadi kalau personal branding itu yang saya sering pakai itu kutipannya Panji Pragiwaksono justru. Jadi sebuah kegiatan menerangkan ke dunia lah, ke halayak, kita ini siapa, supaya dapat peluang yang kita inginkan. Gitu. Dan kebanyakan orang termasuk saya awal konten tuh bingung, kita ini siapa ya? Seolah-olah kita kenal dengan diri. Sempat di tahapan itu ya? Iya, seolah-olah kita kenal dengan diri kita. Begitu kita coba bikin konten tentang diri kita malah bingung, Prof. Gitu. Akhirnya, yang seiring berjalannya waktu, saya jadi menemukan apa ya? Mungkin formula lah mungkin ya. Itu ada 3 hal sebenarnya, Prof. Pertama, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, sama apa yang kita rasa. Jadi kayak saya itu ternyata saya senang desain grafis nih, bikin poster gitu, karena mungkin dari zaman kuliah ya. Ketemulah dengan aplikasi Canva. Jadi saya ternyata di luar sana ada orang yang gak bisa nih pakai aplikasi ini. Saya buat konten dari apa yang saya bisa. Gitu, kasih tutorial Canva dan segala macam. Nah setelah itu saya kebetulan saya suka nonton sepak bola, Prof. Mungkin suka nonton sepak bola. Tidak bermain bola, tapi saya suka nonton bola. Liga Inggris bukan, Prof? Iya, Liga Inggris, Liga Spanyol nonton saya. Saya agak sebelum menyebutkan klub saya, takutnya klub kita berlawanan ya, Prof. Apa-apa. Saya nggak terlalu fanatik. Oh iya betul. Jadi saya tuh suka dengan Arsenal. Gitu. Alhamdulillah sekarang lagi di papan atas nih, Prof. Nah, jadi saya sekarang 1 ya, Kang? Sekarang juara 1, lagi posisi 1 alhamdulillah. Gitu, ya. Saya menyampaikan itu di konten. Gitu. Dan tadi dipadu padankan dengan apa yang saya bisa, saya membuat poster-poster after match-nya. Jadi setelah pertandingan itu di IG. Di IG itu. Gitu. Dan alhamdulillah saya di situ jadi bertemu dengan mungkin public figure lain yang juga suka Arsenal. Somehow saya hanya bisa melihat mereka di TV gitu ya, kayak Rifki Balwell gitu. Tapi di Instagram tuh DM-an. Nyambung. Bang, kita nih gini-gini gitu kan. Ya, alhamdulillah karena kita punya klub yang sama lah. Lalu terakhir adalah saya rasa apa. Ini yang coba saya lagi pertebal lagi, karena dulu di 2021 saya coba juga, mungkin karena hype-nya belum naik ya. Saya rasa apa itu adalah sebuah opini. Jadi saya misalkan melihat pencapaian Mensrea ini adalah sebagai buah dari personal brandingnya Panji Pragiwaksono. Nah, opini saya sampaikan di konten. Gitu. Insya Allah kedepannya nanti mungkin ada Soleh Solihun. Ya, Soleh gitu. Solihun. Karena lagi rame tuh, kok bisa Soleh Solihun tampil di Indonesian Idol gitu. Nah, jadi juri kan. Nah, itu nanti saya juga bingung. Nah, insya Allah akan saya kupas, Prof. Lalu berikutnya misalkan Raditya Dika dan lain-lain. Jadi nggak pernah lari sekarang dari 3 formula tadi. Saya bisa apa, saya rasa apa, saya sukanya apa. Itu menarik ya. Tadi 3 formula tadi ya. Tapi 3 formula tadi kelihatannya kan internal ya, maksudnya internal subjeknya si pengamat lah, si Kang Fadlan. Bukan lihat dari luar ya? Gimana sih? Nah, jadi kalau kan sekarang tuh personal branding kan sebenarnya soal personal. Jadi saya selalu menyebutnya tuh how to sell yourself as a brand gitu. Pemahaman saya tuh gitu. Nah, kok bisa Kang? Ya tadi misalkan Prof bilang kan saya sukanya Arsenal, dan di satu sisi pasti somehow di Indonesia ini juga ada orang yang suka Arsenal. Pun misalkan saya bahas tutorial cara bikin presentasi lewat Canva, ternyata alhamdulillah ada beberapa orang yang mahasiswa misalkan atau pegawai yang relate dengan kebutuhan tersebut. Akhirnya antara apa yang saya bisa bertemu, itu dibikin tutorial ya? Tutorial betul, Prof. Di dalam IG-nya? Di dalam Instagramnya. Jadi apa yang saya bisa ketemu sama apa yang orang pengen. Gitu. Apa yang saya suka ketemu sama apa yang orang lain juga suka. Atau ternyata apa yang saya suka ketemu sama hal yang orang lain gak suka. Saya bahas Arsenal ketemu sama fans MU.
Nah, itu kan ini ya rival gitu kan dulu. Tapi tetap nyambung. Tapi tetap nyambung kan, Walaupun alhamdulillah rival, ya. konten saya kan tetap rame, Iya, walaupun ramenya sama fans MU gitu. Iya, iya. Nah, itu hal itu yang ternyata antara apa ya, mungkin di ekonomi itu supply and demand-nya ketemu gitu. Oke. Prof. Nah sekarang ini saya banyak mau belajar nih dari Kang Iya, Fadlan. iya, Prof. Monggo. Gimana sikap Kang Fadlan menghadapi haters dan lovers ya? Kan banyak ya kalau Betul, udah. betul. Nah gimana tuh? Karena banyak juga orang yang baru masuk sosmed, terus kemudian baper gitu kan? Nah Ya, gimana? kalau baper mungkin masa-masa itu udah lewat ya, Prof. Udah lewat ya. Awal-awal dulu tuh sering disebut aplikasi Canva itu bukan aplikasi desain katanya. Oke. Jadi banyak yang masuk tidak hanya komen, tapi DM. Oh sampai ke Jadi DM. ke DM gitu. Ngapain sih bahas gitu-gitu gitu ya. Dulu awal-awal mungkin baper, tapi seiring berjalannya waktu kan saya melihat kalaupun mereka komentar di di konten saya, itu kan konten saya naik tetap. Iya, iya betul. Kan secara hitungan algoritma itu Mau benci mau suka naik juga. betul, Prof. Iya. Secara hitungan algoritma kan itu tetap dihitung komentar. Betul. Sentimennya yang kita lihat. Betul. Nah, akhirnya saya juga sering baca buku sih, Prof. Baca Oke. buku beberapa. Apa misalnya contoh buku yang penting atau menarik terkait? Mungkin bukunya Seni Bersikap Bodo Amat dari Oke. Simon Sinek kalau nggak salah. Itu nggak terkait dengan kayak filosofi teras kayak semacam itulah. Deket-deketan lah Ya, beririsan lah. Oke. Atau mungkin yang disampaikan Ferry Irwan itu stoikisme. Oh iya, stoik Nah, ya. jadi kita kan bisa aja milih mau ngelihat kolom komentar itu mau happy Ya. atau enggak. Pun termasuk maaf Prof, kayak komentar positif. Iya, iya. Kan kadang kita kayak berbunga-bunga tuh Prof ya. Betul. Wah, ini saya bikin Kegeeran konten, ya. konten bagus banget. Begitu bikin konten berikutnya turun. Turun ya. Nah, itu harus kita kendalikan juga sih. Oke, ya menarik soalnya kan banyak orang sudah makin rame masuk ke dunia sosial media, YouTube, Instagram dan lain sebagainya ya. Jadi orang harus siap lah. Oh, ya. itu harus siap, Harus betul. siap. Ya. Nah sekarang ini terakhir nih, Kang Fadlan, kan ada juga kesalahan-kesalahan orang untuk misalnya asal posting aja gitu ya, tanpa melihat apa yang dilihat tuh respon audiens atau apa yang viral atau memang idealisme kita sih? Kalau menurut saya di combine, Prof. Bukan idealisme ya, saya menyebutnya sebagai zonanya kita. Zonanya. Zonanya kita kan yang tadi ya, 3 formula tadi tuh. Iya, Itu iya. amunisi kita pribadi. Nah, kalau misalkan sesuatu hal yang viral, itu pasti disukai secara algoritma dong. Algoritmanya lagi ke sana nih. Tapi apakah kita hanya ikut sekedar ke sana? Iya. Nah, kita harus menarik sesuatu hal yang viral ini dari zonanya kita. Jadi masuk ke zonanya kita. Oke. Kayak saya misalkan, saya menyukai personal branding gitu. Karena ini yang saya coba bangunkan dari 4 tahun lalu. Iya. Nah, saat mensrea ini naik, saya coba tarik itu ke perspektif tadi, ke saya tadi gitu. Oke. Apa yang bisa kita kupas dari sisi saya. Jadi kan secara riding the wave-nya ikut, Oke. cuman Nah, tetap itu menarik tuh, riding the wave ya. Riding the Jadi kita wave, ikut. gitu. Jadi jangan hanyut ya. jangan Tapi- hanyut. Ya oke. Gitu. Karena ada beberapa teman saya mungkin yang dia mencoba membuat konten ikutin yang viral. Akhirnya dia lari dari satu viral ke viral yang lain tanpa punya identitas. Sebenarnya Anda ini apa gitu, kontennya Anda tuh ini apa gitu. Dan Anda ini siapa? Anda ini siapa? Jadinya bingung sendiri. Jadi nggak dapat personal branding. Betul, ya. Prof. Gitu. Menarik. Yang terakhir sekali ya, tadi udah terakhir, ini terakhir sekali. Kang Fadlan kasih semacam apa ya, konklusi lah. Jadi apa best practices apa yang kita peroleh dari diskusi kita panjang mengenai mensrea, mengenai Panji, mengenai Netflix dan sebagainya yang tadi kita sudah obrolkan, apa sih kira-kira beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Personal branding itu, maaf Prof, adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan personal. Oke. Jadi memang harus berangkat dari personal kita aja. Tadi formulanya ada 3. Pertama adalah saya rasa, saya bisa, saya suka. Nah, setelah kita menemukan itu, Prof, terkadang kita itu butuh mendetailkannya lagi tadi. Apakah yang kita bisa bertemu dengan apa yang orang butuh? Oke. Nah, kan jangan-jangan saya misalkan bisa nih muterin uang koin pakai 1 jari, tapi kan orang gak butuh. Nah, itu kita harus mencari itu juga kebutuhan orang. Gitu. Iya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu kebutuhan orang, dalam dunia konten baru kita breakdown. Mau disajikan dalam bentuk apa? Tadi misalkan dalam stand up show misalkan, sebuah karya, atau dalam tulisan, atau dalam konten video. Karena nanti masing-masing punya platformnya masing-masing. Nah, setelah kita
masuk ke udah tahu, habis itu kita evaluasi. Nah ini kadang yang orang Nggak lakukan. nggak lakukan, Prof. Jadi udah bikin konten pun udah viral ya udah. Tapi nggak dievaluasi gitu. Apakah bulan ini dan bulan depan itu saya masih konsisten dengan personal branding saya atau udah geser? Gitu. Atau misalkan kita mengharapkan orang tuh menganggap kita sebagai misalkan seorang penulis. Ternyata orang taunya kita sebagai humoris. Karena ternyata di konten kita terlalu lucu gitu. Iya. Jadi anggapan kita sendiri dengan orang kita beda sendiri, ya. itu berbeda. Nah itu Prof. Oke. Luar biasa. Makasih banyak Kang Sama-sama, Fadlan Prof. untuk sharingnya. Mudah-mudahan makin banyak follower Amin, IG-nya ya, dan makin banyak konten-konten yang bermanfaat ya untuk Amin. kita Terima semua. kasih Prof. Ya sahabat Escape Close, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang dengan Kang Fadlan. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa peroleh dari obrolan ini. Sampai jumpa di podcast kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.